sebenarnya hakikat kemanusiaan, Pangeran? Apakah ini? Apakah itu? Duh Gusti, apakah pula makna pertanyaan? Kata-kata sederhana namun bermakna dalam menjadi ciri khas karya Sapardi Djoko Damono. Rangkaian kata Sapardi Djoko nan bersahaja membuat karyanya dapat dinikmati berbagai kalangan usia. Sebagai salah satu sastrawan Indonesia yang menghasilkan ribuan karya tulis, di ulang tahunnya yang ke-77, Sapardi meluncurkan 6 buku puisi dan 1 novel kelanjutan dari trilogi novel Hujan Bulan Juni. Bohong kalau Anda nggak pernah dengar puisinya Pak Sapardi Djoko Damono. Salah satu yang paling terkenalnya adalah yang favorit saya juga. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Luar biasa ya. Langsung aja kita akan ngobrol ya dengan maestro puisi Indonesia Sapardi Djoko Damono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Pak, belated birthday. Nah, ini adalah novel terbaru dari Pak Sapardi Djoko Damono. Jadi ini memang memperingati 77 tahun Bapak, dan memang ini ada 6 buku yang memang sudah diterbitkan sebelumnya dan 1 cerita baru ya Pak. Ya. Nah, Pak, saya ingin tahu waktu Bapak bilang oke mau mengeluarkan cerita baru itu apa yang membuat Bapak oke gitu akhirnya membuka Pingkan Melipat Jarak ini setelah bertahun-tahun? Ya, jadi begini, saya menyelesaikan buku novel yang pertama itu Hujan Bulan Juni, kemudian di launching, disebarluaskan, dan rupanya banyak sekali respons dari orang dan bertanya ini nanti akhirnya bagaimana gitu. Nah, saya mencoba untuk menjawab itu dengan buku ini. Dengan buku ini, tapi kenapa jaraknya jauh Pak? Ya kalau jaraknya dekat nanti kan bingung, yang pembaca itu kata penerbit itu kalau terlalu dekat nanti malah bingung. Ya, mungkin setahun, mungkin berapa tuh. Tapi moga-moga yang ketiga nanti nggak begitu lama lagi. Oke. Jadi sudah disiapkan ya Pak? Sudah. Berarti ini buku kedua, nanti akan ada buku ketiga lanjutannya gitu ya. Tapi kalau boleh diceritain sedikit Pak Sapardi ya, Pingkan Melipat Jarak, novel kedua dari trilogi Hujan Bulan Juni ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih gitu. Mungkin ada penonton yang belum membaca buku yang pertama gitu kan, ingin sedikit tahu Iya, tentang ini kan begini, ada 2 buku ini. tokoh dalam novel saya Hujan Bulan Juni itu ya, namanya itu jadi trilogi itu. Trilogi Hujan Bulan Juni, yakni si Pingkan dan Sarwono. Itu Pingkan ini seorang gadis yang dilahirkan di Solo ya, tapi ibunya orang Jawa, bapaknya orang Manado. Sarwono ini memang orang Jawa beneran, orang Solo gitu. Jadi mereka tinggal di Solo dan kemudian mereka bergaul, mereka ketemu, mereka jatuh cinta, mereka sekolah di UI dan seterusnya gitu. Oke, baca sendiri gitu ya Pak? Ya baca sendiri. Ini bukunya ya. Pak, tapi apa sih Pak yang membuat, maksudnya kalau misalnya Bapak melihat fenomena sosial sekarang, apa yang membuat mungkin cerita Bapak ini masih relevan gitu untuk dibaca sama anak-anak muda zaman sekarang? Ya kan masalah kita yang terbesar itu bukan masalah, saya kira bukan masalah politik, bukan masalah ekonomi, bukan apa, tapi masalah budaya. Kenapa Pak? Kita kan punya banyak kebudayaan. Orang mengatakan kebudayaan Indonesia, tapi kalau kita ditanya kebudayaan Indonesia itu apa, susah. Kalau kebudayaan Jawa itu apa, Sunda itu apa, Manado itu apa, gampang. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada di antara kebudayaan yang daerah itulah yang menyebabkan saya menulis tidak hanya buku ini ya, beberapa juga sudah saya tulis gitu. Jadi mungkin kita tidak akan bisa menyelesaikan itu. Ya. Tapi kan kita harus berusaha terus-menerus untuk memahami bahwa kita itu memang berbeda. Kita itu memang berbeda secara kebudayaan, dan kalau berbeda
yang lain-lain masalah sosial apa nggak ada masalah. Tapi kalau kebudayaan itu kan akar dari kehidupan masing-masing orang. Oke, berarti untuk lebih mengenal lagi kebudayaan atau keindonesiaan kita gitu ya. Itulah, Salah satunya dengan karya itu, ini. ya. Nah, ini tadi berkaitan juga dengan ini kan momentumnya adalah ulang tahun Pak Sapardini yang ke-77. Ini ada ucapan spesial juga nih Pak dari salah seorang sastrawan juga yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Sapardi. Kita lihat di videonya bareng-bareng. Hai, saya Dewi Lestari. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Sapardi yang sangat saya hormati, salah satu sastrawan kebanggaan kita, dan juga saya ucapkan selamat untuk peluncuran buku 7 buku tidak tanggung-tanggung yang dikeluarkan oleh Pak Sapardi. Saya cuma pengen bilang Pak Sapardi itu adalah sosok yang sangat produktif dan inspiratif, dan saya berharap saya juga akan bisa berkarya terus seperti Pak Sapardi, dan saya berdoa semoga Pak Sapardi diberi kesehatan. Salam dari Tokyo yang sejuk. Amin. Amin. Gimana Pak, udah baca belum Pak tapi kalau karyanya Mbak Dewi Lestari? Oh iya, itu pertama kali dia nulis buku. Apa namanya? Yang Supernova itu. Itu naskahnya dikirim ke saya, bukan dikirim. Dia datang ke rumah, menyerahkan naskah itu, minta diberi pengantar di belakang itu. Saya kaget, loh, kok ada orang nulis seperti ini? Gitu. Aneh pada waktu itu, aneh. Menurut Bapak karyanya seperti apa tuh? Supernova. Ya itu karya yang jenis sastra yang baru saya kira pada waktu itu. Itu 15 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Dia menyerahkan itu dan saya bilang, kok saya? Ya sudah, pokoknya Pak seperti gitu. Saya baca dan memang aneh. Itu bahasa anak muda, ceritanya juga kalau menurut ukuran sastra yang lama-lama ya beda ya Pak? Beda sama sekali, beda sama sekali. Dan dia melanjutkan terus kan itu Supernova sekarang sampai apa itu yang terakhir embun apa-apa gitu. Iya, intelijensi. Iya. Iya, keren. Nah, Ya, keren Pak, sekali, ya. saya penasaran nih, Bapak juga katanya akan dibuatkan film dari novel Bapak yang pertama, Hujan Bulan Juni. Katanya sudah masuk ke proses penggarapan gitu, dan katanya syutingnya di Manado. Itu boleh ceritain Pak, sampai saat ini Bapak dilibatkannya seperti apa? Ya tentu saya terlibat ketika saya menerima uang. naskah saya dibeli, kemudian oke, beras itu aja kalau begitu sih. Tapi saya bilang saya nggak mau lagi dilibatkan. Kenapa Pak? Kenapa? Saya tidak. Jadi saya kepercayaan saya adalah begini. Kalau sebuah karya sastra atau apapun ubah bentuknya menjadi jenis kesenian yang lain, itu menurut saya yang menulis pertama kali atau yang menciptakan pertama nggak usah turut campur karena dia akan mengganggu tafsiran dari orang yang bikin film itu. Tapi nggak takut nanti menjadi berbeda gitu dengan karya harus Bapak? Berbeda, harus. Nggak tidak mungkin sebuah novel yang terdiri atas urutan kata-kata itu verbal itu ketika ditransfer menjadi urutan gambar itu menjadi sama, tidak mungkin. Makanya Bapak menulis alih wahana ya Pak? Iya, itu maksud itu salah satu yang perlu dibaca kalau misalnya emang dari satu jenis seni ke jenis yang lain itu memang perbedaannya. Memang harus berbeda. Perbedaannya. Memang berbeda ya. Tapi perasaan Bapak ketika disamperin gitu Pak, wah nih mau dibikin film gitu. Bapak pernah terbesit nggak ketika waktu dulu bikin Hujan Bulan Juni Pak? Maksudnya sebelumnya saya mengharap pernah nggak kepikiran bakal jadi film? Kalau mengharap sih ya sejak dulu saya ingin ada buku saya jadikan film. Gitu. Tapi ketika itu diminta untuk jadikan film ya saya tidak begitu terkejut karena dalam waktu beberapa bulan waktu itu cetak ulang sudah sampai 9 kali gitu loh. Jadi saya yakin mungkin itu alasan si pembuat film. Wah ini laris, jadi nanti kalau bikin film jadi laris gitu. Amin. Akhirnya cita-citanya terwujud ya untuk bisa diangkat menjadi sebuah film. Nah, tapi memang membuat film itu bisa terinspirasi dari mana saja ya, Fik, ya, dari kisah nyata atau misalnya dari sebuah novel. Namun memang ada juga sejumlah film lain nih yang terinspirasi dari puisi. Ternyata Film Istirahatlah Kata-Kata. Sebuah film biopik yang terinspirasi dari kisah hidup seorang manusia biasa dengan kegemarannya menulis puisi. Tokoh tersebut adalah Wiji Tukul. Membubarkan demonstrasi. Bercerita seputar hidup Wiji yang juga seorang aktivis asal Solo, ia harus meninggalkan istri dan 2 anaknya demi menyelamatkan diri dari kejaran rezim Orde Baru.
Film karya Yosep Angginun ini juga memasukkan puisi-puisi karya Wiji Tukul untuk menggambarkan seperti apa emosi Wiji saat itu. Meski melalui proses panjang, Anggi berhasil membuat film yang menjadi pengingat generasi muda. Itu nasi. Ada apa? Berikutnya, film Ada Apa Dengan Cinta. Selamat kenapa? Sebuah film romantis karya sutradara Rudi Sudjarwo tentang percintaan dua remaja. Pernah ikut lomba puisi. Dibintangi Dian Sastrowardoyo dan Nikola Saputra, film ini memiliki keterkaitan erat dengan puisi. Dirilis 7 Februari 2002, film ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Hanya dalam 3 minggu penayangannya, film sudah disaksikan lebih dari 1 juta penonton. Kesuksesan juga berimbas pada buku berjudul Aku. Buku yang sebelumnya hanya dinikmati oleh pecinta sastra, kemudian menjadi sangat terkenal dan laris di pasaran. Astagfirullahaladzim. Kemudian film 3 Hati, 2 Dunia, 1 Cinta. Film produksi Mizan Production ini bercerita tentang kisah cinta lintas agama dan etnik antara Rosid, pemuda keturunan Arab beragama Islam, dengan Delia, gadis Katolik keturunan Manado. Meski tidak secara langsung diangkat dari sebuah puisi, namun film yang diperankan oleh Reza Rahardian dan Laura Basuki ini juga mengangkat puisi-puisi karya penyair W.S. Rendra. Film karya Beni Setiawan yang dirilis 1 Juli tahun 2000 silam ini menjadi film dengan warna berbeda seputar pernikahan beda agama. Kalau sampai lu jadi sama tuh perempuan, lu bukan anak abang lagi. Iya, itulah tadi beberapa film yang terinspirasi dari puisi atau diangkat dari puisi gitu ya. Dan nextnya ini tadi kita akan lihat bareng-bareng nih film yang diangkat dari puisi dari Pak Sapardi Djoko Damono pastinya ya. Luar biasa sekali. Tapi kalau boleh tahu gitu ya Pak, ini menurut banyak orang sih bahwa puisi-puisinya Bapak ini bisa dinikmati oleh lintas generasi gitu. Anak muda bisa menikmati, yang dewasa juga bisa menikmati. Apa sih sebenarnya Pak rahasianya bisa membuat puisi yang sangat bisa digandrungi banyak orang? Ya mungkin karena puisi saya itu gampang dipahami, mungkin ya. Dibaca gampang, tidak kuat. Kalau kita baca puisinya misalnya puisi Khairil Anwar, kan susah mikir dulu segala macam. Kalau baca puisi saya mungkin, tahu. Meskipun kalau ditanya itu tentang apa, nggak paham, ya nggak bisa menjelaskan. Karena puisi memang tidak untuk dipahami tapi untuk dihayati gitu lah. Mungkin orang ketika membaca puisi saya seperti tadi, apa namanya ya aku ingin itu, kalau ditanya ini artinya apa kan bingung, tapi kok seneng bacanya gitu. Biarlah orang memaknai sendiri-sendiri ya, apa ya Pak ya. Itu. Oke, kalau gitu terakhir saya ingin tahu proyek kedepannya Pak, selain memang nanti akan membuat cerita terakhir gitu ya setelah yang Pingkan melipat jarak ini. Itu kapan Pak dan apalagi proyek-proyek Bapak selain? Oh ya itu kan melanjutkan itu sudah ada naskahnya sebagian. Tapi saya itu kalau membuat itu tidak cepat-cepat yang lagi itu. Ya saya akan terus-menerus membuat buku puisi, ya, membuat buku untuk apa namanya mahasiswa gitu. Nah, kemudian juga membuat cerita pendek sudah saya buat, cuman saya harus menimbang-nimbang kapan itu saya serahkan kepada penerbit, kapan apa namanya saya koreksi lagi gitu. Saya tidak pernah cepat-cepat membuat karya. Tidak terburu-buru ya Pak? Tidak. Mungkin terakhir Pak, bisa nggak Pak memberikan inspirasi untuk mungkin di luar sana masih banyak kan yang mau jadi penulis puisi ataupun penulis sajak gitu. Apa yang harus dipahami oleh anak-anak muda ini yang ingin seperti Bapak? Oke. Satu-satunya cara untuk mampu menulis adalah membaca. Ya. Kemampuan membaca itu penting sekali untuk menulis. Sebab kalau kita tidak bisa membaca ya, atau tidak pernah membaca tidak akan bisa menulis. Ya. Membaca itu satu-satunya syarat dan sangat penting untuk bisa menulis. Membaca sebanyak-banyaknya ya. Kalau kita bisa memahami bahasa asing ya lebih bagus lagi. Membaca sana, membaca sini gitu. Betul. Membaca adalah jendela dunia. Iya. Itu yang paling penting. Terima kasih Bapak udah datang. Selamat ulang tahun sekali lagi dan selamat atas penerbitan bukunya. Dan memang menutup perbincangan kita yang sangat inspirasional bersama dengan Maestro Puisi Indonesia, Sheila Purnama akan kembali membacakan karya Sapardi Djoko Damono yang kali ini berjudul Sajak Kecil Tentang Cinta.